Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya di hari ini setiap kita bangun dalam kondisi yang baik dan semoga apa yang akan kita kerjakan di hari ini Tuhan memberkati dan semuanya boleh berhasil. Saudara-saudara, secara pribadi terkadang mungkin kita merasa bahwa tidak ada orang di sekeliling kita yang mampu untuk memahami diri kita, termasuk orang-orang terdekat kita, entah itu orang tua atau bahkan mungkin pasangan kita dan siapapun yang ada di sekeliling kita yang kita anggap sebagai orang-orang terdekat. Namun saudara, Alkitab mengingatkan kita sekalian bahwa Tuhan mengenal setiap orang sebagai makhluk ciptaannya, dan melalui renungan pada pagi hari ini kita akan diingatkan kembali bahwa Tuhan mengenal diri kita masing-masing secara utuh. Untuk itu saudara, berelasi dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita sekalian agar kita mampu untuk mengenal diri kita masing-masing. Bacaan kita pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 139 ayat yang pertama atau ayat 1 sampai ayat 18. Di dalam Mazmur ini saudara-saudara berisi doa, berisi pengakuan dari seorang pemazmur akan Tuhan. Ia mengakui dengan sangat luar biasa di sana siapa Tuhan bagi dirinya. Tuhan yang ia percaya, yang ia imani adalah pribadi yang senantiasa mengetahui hakikat dari manusia, di mana ia senantiasa hadir dalam kehidupan setiap orang, setiap manusia. Karena dari awal dialah yang menciptakan manusia itu sendiri. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Mazmur 139 berbunyi, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bagian yang pertama ini, sang pemazmur menjelaskan atau menggambarkan Tuhan yang Maha Tahu. Dalam bagian ini saudara-saudara, sekali lagi pemazmur mengakui kemahatauan Tuhan. Segala sesuatu dari manusia diketahui Tuhan dengan sebenar-benarnya dan sedalam-dalamnya. Kata menyelidiki di dalam ayat yang pertama tadi dan kata memeriksa di dalam ayat yang ketiga menunjukkan bahwa Tuhan membutuhkan penyelidikan dan pemeriksaan dalam mengenal manusia. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari untuk kata menyelidiki adalah menyelami, dan kata memeriksa adalah melihat. Jadi Allah dapat menyelami dan melihat manusia, sekalipun ada jarak antara manusia dan Allah. Demikian dikatakan pemazmur dalam ayat yang kedua. Dalam segala keadaan, entah berdiri atau duduk, berjalan atau berbaring, bahkan sebelum manusia mengatakan sesuatu pun Tuhan sudah tahu. Kemahatauan Allah itu dipakai untuk mengurung manusia. Kata ini tidak dapat dimaknai sebagai pembatasan manusia, seolah-olah manusia adalah robot yang tidak dapat melakukan apa-apa. Kata ini menunjukkan bahwa kemahatauan Allah dipakainya untuk melindungi manusia. Kemudian di dalam bagian yang kedua ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu
akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara-saudara, dalam bagian yang kedua ini, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, pemazmur menyatakan bagaimana Tuhan yang adalah Maha Ada. Perlindungan Tuhan itu menunjuk pada kehadirannya yang tanpa batas. Beberapa pernyataan memakai kata jika di dalam ayat yang ke-8, 9, 11 yang menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melarikan diri dari kehadiran Allah. Seperti yang diimani pemazmur, jika aku mendaki ke langit, lambang tempat tertinggi, di situ pun ada Tuhan. Jika aku ada di tempat orang mati yang menunjuk pada dasar bumi, tempat yang paling bawah, di situ pun ada Tuhan. Di ujung laut pun Tuhan ada. Manusia tidak mungkin menghindari kehadiran Tuhan. Manusia tidak mungkin dapat bersembunyi dari Tuhan. Tuhan senantiasa hadir sebab Dialah yang memiliki segala sesuatu. Kemudian bagian yang terakhir, ayat yang ke-13 sampai 18. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Nah, saudara, di bagian yang ketiga ini pemazmur menyatakan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Pengenalan Tuhan atas manusia semakin jelas karena Dialah pencipta, atau dalam istilah yang lain Dia sebagai seniman yang membentuk manusia. Dengan segala kemahakuasaannya, Ia menenun manusia semenjak dari kandungan ibu. Demikian ditegaskan di dalam ayat yang ke-13. Dan seluruh proses pembentukan manusia berada dalam kekuatan tangannya. Kedahsyatan Allah membuat pemazmur kemudian membandingkan pemikiran Allah yang begitu dalam dan luas. Bahkan pasir di laut pun tidak mampu menandinginya. Kedahsyatan Allah itu yang membuat pemazmur senantiasa rindu hidup dekat bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kiranya sebagaimana sang pemazmur tadi, kita juga mempunyai kerinduan untuk senantiasa berelasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Ada, dan Tuhan yang telah menciptakan kita sekalian. Kiranya semua yang kita lakukan di hari ini diberkati, disertai oleh Tuhan. Amin.